keluarga juga. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian dan para penonton. Selamat pagi, bagaimana kabarnya kalian semua? Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Mari kita saksikan video yang akan kami tampilkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama pasukannya, kaum muslimin. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Adapun sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Yang pertama, kaum musyrikin di kota Mekah telah melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah yang disepakati dengan pihak Rasulullah atau kaum muslimin di Madinah. Suku Bani Bakr yang berpihak pada kaum musyrik menyerang suku Bani Khuza'ah yang berada di pihak Rasulullah SAW. Atas peristiwa itu, kemudian Bani Khuza'ah mengutus sekitar 40 orang mengadu kepada Rasulullah SAW. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Usulan yang pertama, orang-orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. Atau pilihan yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian pada suku Khuza'ah. Atau pilihan yang terakhir, orang-orang Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah, yang artinya menyatakan perang. Atas pilihan kaum Quraisy tersebut, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukan kaum muslimin. Dan selanjutnya, dalam waktu singkat Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju ke Mekah. Meski rencana tersebut dirahasiakan oleh Rasulullah dan para sahabat, tetapi kaum kafir Quraisy berhasil mengetahui melalui kabar yang disampaikan oleh seorang muhajirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah kepada keluarganya yang berada di Mekah. Sementara itu di pihak Mekah, Abu Sufyan menyesal menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah melihat kesiapan pasukan Rasulullah SAW. Sementara itu, tujuan sebenarnya Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menurunkan mental serta memberikan peringatan dan penjelasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan. Dan kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 4, dari arah utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah dikepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW
Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan. Strategi yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat saraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah SAW dan menyatakan diri masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, dikatakan bahwa Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah guna membujuk Rasulullah agar tidak membawa pasukannya memasuki kota Mekah. Namun, Rasulullah tidak menanggapi permintaan Abu Sufyan. Setelah masuk Islam, sahabat Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang dan bangga dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Mekah melawan Rasulullah SAW demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut kepada penduduk Mekah. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia dijamin aman. 2. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia aman. 3. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. 4. Siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan aman. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak ada perlawanan kepada pasukan Rasulullah SAW, sehingga dapat menghindari pertumpahan darah. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak, dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Makkah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Setelah bertawaf dengan menaiki unta beliau, Rasulullah SAW menusuk patung-patung dan berhala dengan tongkat panah beliau sehingga berjatuhan dan hancur berkeping-keping. Di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 patung dan berhala yang dihancurkan. Seraya Rasulullah SAW membaca surat Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang artinya, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan patung, berhala, gambar, dan apapun yang menjadi properti jahiliyah di dalam Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Setelah bersih di dalam Ka'bah, barulah beliau memasuki Ka'bah bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Tolhah, pemegang kunci Ka'bah.
Sementara Bilal bin Rabah diperintahkan naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji. Dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Setelah penaklukan kota Mekah, amnesti yang dianugerahkan Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor dari Madinah yang demikian mencintai Rasulullah SAW. Mereka khawatir beliau enggan kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka kembali ke Madinah sehidup semati. Setelah 19 hari beliau menetap di Mekah, kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Tak lupa beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan, disertai jihad, perjuangan mewujudkannya. La hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para penonton dan anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, demikian uraian singkat tentang kisah Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dalam setiap kisah tentang Rasulullah SAW terdapat berbagai pelajaran berharga. Berkaitan dengan Fathu Mekah ini, pelajaran yang dapat kita ambil diantaranya: yang pertama, kesabaran dalam berjuang untuk meraih kemenangan, di mana kita ketahui bahwa Rasulullah berjuang untuk berdakwah dari Mekah ke Madinah dengan perjuangan yang sangat berat. Akhirnya terbayarkan dengan kemenangan meraih kota Mekah ataupun menaklukkan kota Mekah dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, setiap kejahatan atau kebatilan pasti akan binasa, baik dengan perantara manusia atau Allah yang akan langsung membinasakannya. Yang ketiga, setiap kemenangan sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang taat pada perintahnya, mencintai. Yang ketiga, setiap kemenangan sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang taat pada perintahnya, mencintai dan patuh pada petunjuk nabinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.